Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hiduplah sebuah keluarga. Di samping rumahnya ada pohon yang besar. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung merpati dengan beberapa anak di dalamnya. Seorang laki-laki disuruh istrinya, memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati untuk makanan bagi anak-anaknya. Laki-laki itu pun melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati menghadap Nabi Sulaiman dan menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Namun laki-laki itu tidak mau melakukannya lagi. Sebab Nabi Sulaiman telah melarangnya. Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Ia memanjat pohon besar itu lagi dan mengambil anak merpati. Induk merpati kembali mengadukannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menjadi marah. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan 2 jin, untuk menjaga pohon besar itu. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis itu. Lantas istrinya berkata bahwa ia tidak punya apa-apa. Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah itu ia kembali lagi memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Induk merpati kembali mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian beliau memanggil kedua jin yang ditugaskan menjaga pohon itu. Mengapa kalian tidak menjaga pohon itu? 2 jin itu berkata bahwa mereka selalu menjaganya. Namun ketika laki-laki itu memberikan segenggam gandum untuk pengemis dan ia kembali memanjat pohon, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk menjaganya. Jin berkata, salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Semoga bermanfaat.